Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita lanjutkan materi matematika tentang statistika, yaitu tentang pengolahan data sederhana. Mengapa disebut dengan pengolahan data sederhana? Karena tidak menggunakan tabel dan jumlah datanya masih terjangkau. Seperti 3 data, 5 data, 10 data, itu masih bisa kita hitung tanpa menggunakan tabel. Sedangkan untuk pengolahan data menggunakan tabel akan kita pelajari di materi berikutnya. Baik, langsung ke materi pertama, yaitu membaca data. Dalam suatu data, tentunya kalian akan menemui yang namanya data tertinggi dan data terendah. Misal, dalam 3 kali ulangan ada nilai 80, 90, 100. Tertingginya berapa? 100, terendahnya 80. Range adalah jarak data dengan cara mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Langsung saja kita ke contoh soal. Hasil 5 kali ulangan matematika itu ada 80, 85, 75, 70, 100. Nah, di sini kalian diminta mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan range. Nilai tertinggi dapat kita ketahui dengan mencari yang tertinggi. Berapa? 100. Terendahnya berapa? 70. Range-nya mengurangi 100 dikurangi 70, yaitu 30. Selisih tertinggi dan terendah itu 30. Jadi, range itu adalah selisih nilai tertinggi atau data tertinggi dikurangi data terendah. Materi kedua yaitu tentang min atau rata-rata data atau rerata. Min adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu dilakukan dengan menjumlahkan nilai-nilai yang ada di soal yang kita ketahui. Sedangkan banyak data itu berapa kali atau berapa banyak nilainya atau berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan. Selanjutnya, banyak data juga disebut juga dengan frekuensi. Rumus min atau rata-rata itu yang disimbolkan dengan X bar, X yang di atasnya ada garisnya, itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Nama-nama lainnya min adalah rata-rata atau rerata. Min disimbolkan dengan simbol X bar. Langsung saja ke contoh soal. Nilai 5 kali ulangan yaitu 95, 75, 80, 100, 90. Tentukan reratanya. Kita masukkan rumusnya. Min atau rata-rata X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Nah, jumlah data itu dilakukan dengan menjumlahkan 95 ditambah 75 tambah 80 tambah 100 tambah 90. Nah, di sini ada tanda tambahnya, lupa ya. Nah, ditambahkan menjadi 440. Banyak data dilakukan dengan menghitung berapa kali ulangan. Ulangannya berapa kali? Oh, ulangannya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kali ulangan. Per 5. 440 per 5 yaitu 88. Selanjutnya, median. Median itu adalah nilai tengah, nama lainnya. Median adalah data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Jika banyak datanya ganjil, cara mencarinya yang pertama urutkan datanya terlebih dahulu dari kecil. Yang kedua, ambil data dari yang tengah ya. Langsung saja ke contoh soal. 5 kali ulangan. Nah, 5 kali itu ganjil apa genap? 5 kali itu termasuk ganjil. Nah, berarti menggunakan aturan ini. Mendapatkan 9, 8, 10, 8, 6. Tentukan mediannya. Urutan data yaitu kita urutkan dulu yaitu dari 6, 8, 8, 9, 10. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat di sini data yang terletak di tengah itu yang mana? Yang saya lingkari ini, yang nomor 8.
Data yang depan dengan belakang nggak dipakai. Data yang kedua dengan yang keempat nggak dipakai. Yang di tengah adalah yang 8. Mediannya adalah data tengah, yaitu 8. Jika banyak datanya genap, cara mencarinya yang pertama urutkan datanya dahulu dari yang terkecil. Kemudian ambil 2 data yang berada di tengah, lalu dibagi dengan 2. Contoh soalnya, 4 kali ulangan mendapat nilai 100, 70, 90, 80. Tentukan mediannya. Nah, kita lihat dulu. Banyak datanya berapa? Banyak datanya ada 4. 4 itu menggunakan aturan yang kedua, yaitu dengan mengambil 2 data yang di tengah lalu dibagi 2. Pertama, kita urutkan data dulu. 70, 80, 90, 100. Data yang di tengah setelah diurutkan adalah 80 dan 90. Kemudian kita bagi 80 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 170 dibagi 2 sama dengan 85. Jadi mediannya 85. Jika datanya genap. Kalau datanya ganjil, langsung saja ambil nilai yang di tengah tanpa perlu membaginya dengan 2. Selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus itu memiliki frekuensi yang paling banyak karena paling sering muncul. Frekuensi itu banyak data. Nah, untuk modus itu ada 3 versi, yaitu versi 1 modus, versi 2 modus, dan versi tidak ada modus. Langsung saja. Hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa adalah sekian: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Modus adalah bilangan yang paling sering muncul. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Wajib diurutkan dulu dari 160, 163, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175. Nah, di sini modusnya adalah yang paling sering muncul. Berapa? 170, karena munculnya 2 kali atau yang paling sering. Ada satu saja, 170 muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya yang kedua adalah soal modus versi 2 modus ya. 8 buah mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8-nya yaitu 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil. Setelah diurutkan 45, 50, 60, 60, 70, 70, 75 dan 80. Nah, di sini kalian menemukan 2 angka yang jumlahnya sama-sama muncul 2 kali. 60-nya muncul 2 kali, 70-nya juga muncul 2 kali. Oleh karena itu, modusnya tidak boleh salah satu, tetapi harus keduanya. Modusnya 60 dan 70 karena sama-sama muncul paling sering dan sama-sama muncul 2 kali. Selanjutnya ada soal yang versinya tidak ada modus. Contohnya, 9 orang siswa memiliki nilai ujian sebagai berikut: 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70. Tentukan modus nilai siswa. Kita urutkan dulu. 54, 57, 62, 70, 72, 76, 77, 81. Modusnya berapa? Modusnya tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada bilangan yang sama. Kalian lihat di urutan bilangan yang saya lingkari ini, tidak ada bilangan yang sama. Oleh karena itu, tidak ada nilai yang sering muncul. Dan modusnya kalian tulis saja dengan kata tidak ada, karena tidak ada bilangan yang sama. Mungkin itu saja pembahasan pengolahan data sederhana. Kalian kerjakan soal yang ada di lembar di map ya, map soal. Semoga kalian bisa memahami dengan perlahan dan kerjakan dengan serius. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.